fx, y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx. Oke teman-teman, kita lanjutkan yuk. Jadi kalau materi sebelumnya teman-teman sudah tahu cara menggambarnya, kira-kira gambarnya seperti ini nih teman-teman ini. Jreng, saya kasih ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman perhatikan untuk yang bagian ini nilai A-nya, kemudian nilai D-nya ya dari fungsi kuadrat ini. Jadi teman-teman harus tahu nilai A-nya itu berapa, kemudian apakah dia lebih dari 0 atau tidak. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau seandainya A-nya lebih dari 0, pasti teman-teman perhatikan grafiknya ini terbuka ke atas ya. Nah, jadi kalau ini sudah pasti terbuka ke atas. Gitu ya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, berarti pasti terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas kalau terbuka ke atas berarti di sini semuanya nih puncaknya minimum nih ya, teman-teman ya. Minimum. Kalau terbuka ke atas pasti puncaknya disebut maksimum. Nah, di sini teman-teman perhatikan nilai D. Tadi D apa? Itu adalah diskriminan ya, diskriminan. Ingat ya teman-teman, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah fx, y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka nilai diskriminannya teman-teman itu adalah D sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah teman-teman, pada persamaan kuadrat, kalau D-nya lebih dari 0 kan akarnya real dan beda ya. Kalau di sini dia memotong tumbuh X di 2 titik. Gitu ya. Nah kalau D-nya sama dengan 0, di persamaan kuadrat itu akar kembar. Kalau di sini menyinggung sumbu X. Artinya cuma punya 1 titik singgung. Gitu ya, di sumbu X. Nah kalau D-nya kurang dari 0, di persamaan kuadrat akarnya tidak real. Kalau di sini berarti dia berada atas sumbu X kalau A-nya lebih dari 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalau A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, ini kan grafiknya berada di atas sumbu X. Ini yang sering disebut dengan definit positif. Oke, dipahami ya teman-teman ya? Oke, kemudian kalau A-nya kurang dari 0, maka kebalikannya. Nah, dia terbuka ke bawah, sama kalau lebih dari 0 menyinggung 2 titik, atau D-nya dengan 0 menyinggung 1 titik, atau disebut titik singgung, terbukanya ke bawah. Nah, kalau yang D-nya kurang dari 0, teman-teman perhatikan, dia selalu berada di bawah sumbu X. Artinya kalau A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, ini yang sering disebut dengan definit negatif. Oke, gimana teman-teman penjelasan ini? Mudah bukan?